Baiklah, berikut ini adalah 3 teknik dan strategi baru yang banyak berkontribusi dalam penemuan obat dan juga contohnya. Yang pertama adalah penerapan kimia kuantum dalam studi pengikatan protein ligan. Dua topik utama dalam studi interaksi protein ligan adalah struktur pengikatan dan afinitas pengikatan. Struktur pengikatan protein ligan merupakan dasar struktural untuk eksplorasi interaksi ligan protein. Untuk saat ini, penentuan akurat struktur 3D kompleks protein ligan sangat bergantung pada eksperimen kristalografi sinar X yang mahal dan bisa sangat sulit dalam beberapa kasus. Nah, dengan demikian, prediksi teoritis struktur pengikatan menjadi alternatif yang menarik, seperti docking molekuler yang banyak digunakan. Perhitungan teoritis struktur pengikatan ligan protein mencakup 2 langkah utama. Yang pertama adalah mencari energi potensial permukaan kompleks protein ligan untuk semua atau sebagian besar konformasi pengikatan yang mungkin. Nah, pada langkah kedua ini diikuti di mana semua konformasi diberi peringkat untuk mengungkap struktur pengikatan yang optimal. Contoh kontribusi dalam metode ini adalah mengembangkan protokol bernama DOX untuk memprediksi struktur pengikatan protein ligan yang akurat. Nah, metode ini prinsip pertama hanya digunakan untuk menentukan peringkat pose pengikatan alih-alih fungsi penilaian empiris. Yang kedua adalah pengenalan metode dan strategi autogapi in silico dalam kimia obat. Selama beberapa dekade terakhir, akumulasi bukti eksperimental telah menunjukkan bahwa autogapi dapat dianggap sebagai target potensial untuk penelitian obat. Dan regulasi autogapi memiliki efek terapeutik tertentu pada berbagai penyakit dan organisme model. Munculnya banyak server web dan database baru telah memberi peneliti penggunaan yang mudah dan informasi yang komprehensif dalam penelitian autogapi yang kemudian dikenal sebagai metode autogapi in silico. Metode ini menggunakan microarray gen sampel jaringan dari pasien untuk menemukan bahwa gen 7 varian RS8154 terkait autogapi dapat diidentifikasi sebagai indikator prognostik atau prediksi untuk kanker payudara. Padahal penyakit kompleks seperti penyakit kardiovaskular dan kanker sulit diobati secara efektif dengan satu target, sehingga teknik ini sangat dibutuhkan. Lalu, teknik yang ketiga adalah kemajuan dalam penelitian anti kanker berbasis oksida nitrat agent. Baru-baru ini, obat antibodi monoklonal dengan pengenalan target tinggi, afinitas, dan tingkat internalisasi telah menarik banyak perhatian di bidang terapi kanker. Namun, sayangnya obat antibodi menghadapi masalah kemanjuran terapeutik yang tidak mencukupi dan jendela terapi yang sempit. Nah, oleh karena itu konjugat obat antibodi atau ADC telah dirancang bertindak sebagai rudal pintar yang membawa sitotoksin yang menargetkan sel kanker. Nah, dengan demikian menampilkan efek anti kanker yang lebih baik dan jendela terapi yang ditingkatkan. Didorong oleh konsep ADC atau antibody drug conjugation, peneliti mengkonjugasikan antibodi monoklonal spesifik dengan donor NO untuk menghasilkan kelas baru konjugat antibodi NO.